di usianya yang tidak lagi muda, Bapak Zulkifli atau yang lebih dikenal dengan panggilan Wak Ujang berkeliling kota Pekanbaru, mendatangi pemakaman-pemakaman hanya sekedar untuk membersihkan serta mendoakan kerabat, teman, juga orang-orang yang jarang atau bahkan tidak pernah didatangi keluarganya. Semuanya berawal pada tahun 2000 karena meninggalnya seorang kerabat yang sangat peduli terhadap kehidupan beliau. Mendatangi pemakaman menjadi kebiasaan yang beliau lakukan tanpa pamrih, tulus hingga hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita FM. Kali ini kami berada di depan teras rumah, ingin mengobrol santai saja seperti yang sudah kami bicarakan, bahwa konten kami itu berhubungan dengan sejarah, kemudian kehidupan sosial, membantu orang, mengumumkan hal-hal yang perlu didengar orang, dan kemungkinan cerita ini jarang disampaikan oleh orang. Kami bercerita melalui Cerita FM kali ini di teras rumah. Mohon maklum saja, kadang-kadang ada suara sepeda motor lewat, mobil lewat. Ini tidak terlalu resmi, tetapi menurut kami cerita ini pantas dan layak kami sampaikan. Bersama kami ada tamu istimewa, Wak kami, Bapak. Wak itu Bapak ya, Wak ya. Wak Ujang nama aslinya Zulkifli, Bapak Zulkifli. Pak Zulkifli ini punya kebiasaan yang berbeda menurut kami dari orang-orang. Kehidupan beliau dekat dengan pemakaman, membersihkannya, merawatnya. Awalnya digerakkan karena di suatu pemakaman itu ada keluarga ya, Wak. Pada akhirnya menjadi kebiasaan berkeliling kota sekeliling Pekanbaru. Wak ini membersihkan makam yang bukan hanya makam keluarga. Makam siapa saja yang kelihatannya agak tertutup tanaman-tanaman liar, mendoakannya bahkan Wak ya. Kalau ada yang baru-baru atau yang lama, mendoakannya. Terkadang dibayar, terkadang tidak ya Wak. Kami melihat apa yang dilakukan Wak Ujang ini berbeda dari kebanyakan orang, Wak. Jadi mohon maaf Wak, jangan tersinggung. Kami dari Cerita FM memang tujuan kami bercerita. Kami ingin sampaikan apa yang Wak kerjakan ini sudah benar. Apa yang Wak kerjakan ini positif bagi orang-orang yang mungkin bahkan lupa sama keluarga yang ada di pemakaman. Kami tertarik masalah asal usul Wak. Wak asli Bagan Siapi-Api, Wak ya? Betul. Tahun berapa Wak lahir kalau boleh tahu? 51, tahun 51. Umur Wak berapa sekarang? 70. 70. Oh ya, 70. Asli Bagan Siapi-Api, berdomisili di Pekanbaru sejak kapan? Tahun 90 lah. Tahun 90. Awalnya ke Pekanbaru? Dibawa abah ke Abang Danan sama Dibawa ya? Pak Danan yang mantan kehutanan. kehutanan. Hubungan dengan Wak Danan? Bapak dia sama nenek Wak ada beradik, sama Mak Ita dia ada beradik. Oh iya, beradik, kakak beradik kontan. Datang kemari, pekerjaan apa, aktivitas? Itu kalau kerja di sore di situ lah di kubur Segumbung. Enggak, waktu pertama datang ke Pekanbaru tahun 90 itu. Tak ada dah. Berarti tahun 90 umur 40-an waktu ya. Mungkin kerja-kerja angkut barang atau. Wah, di Rumbai. Nah, kita langsung saja mungkin dengan kebiasaan Wak ini membersihkan kuburan keliling Pekanbaru. Wak bangun pagi naik sepeda Wak ya. Apa yang menggerakkan hati Wak? Pertama yang membuat itu tertarik untuk, bukan tertarik, ada keinginan membantu membersihkan pemakaman itu. Awalnya apa yang menggerakkan Wak?
Awalnya gini Pak ya, karena abang di situ. Nggak Bang usah De- panggil Pak, panggil Naldi aja Wak. Karena Bang Denan itu udah kita angkat abang kita kan, karena dia di situ kuburan, sering-sering kita ke sana, nampak mana dia hancur lah, dibersihkan gitu. Oh, ngerti saya maksudnya begini. Awal yang menggerakkan Wak itu dekat dunia pemakaman, awalnya karena meninggalnya Pak Denan tadi. Ah, Wak datang, sering datangi, mendoakan, sering berulang ke kuburan itu. Akhirnya makin dekat dengan kuburan, ah, menjadi kebiasaan ikut membersihkan kuburan yang lain jadi. ya itulah. Pak Denan ini meninggal kapan? Tahun 2000. Tahun 2000. Ah, Tahun 2000. Oh, Pak Wak Ujang selalulah membersihkan kuburnya. Menjelang ke kuburnya, lihat kuburan lain yang tidak dikenal juga semak, bersihkan sekalian. Dimakamkan di mana, Pak? di Dharma Bakti itu. Di Dharma Bakti. Ya, Saya karena Sigunggung. kebetulan tidak terlalu tahu posisinya. Ya, ya. Dharma Bakti Sigunggung. Iya, Sigunggung. Oh. Nah setelah itu mulailah Wak ini beralih ke kuburan-kuburan lain yang ada keluarga di situ, bahkan yang tidak ada keluarga, Wak keliling. Itu jadi aktivitas sampai sekarang, Wak. Ya. Itu Allah yang balas semua. Kami hanya ingin bercerita, mudah-mudahan kawan-kawan yang ada waktu menonton cerita FM ini kan melihat Wak juga. Kadang-kadang Wak membersihkan dibayar, kadang-kadang tidak. Yang penting kerjakan aja lah. Ya, Nggak, jarang loh ada orang gitu, Wak. Jarang ada orang begitu. Sementara ini memang itu aktivitas utama, Wak, ya. Keliling Pekanbaru. Jauh, Wak, itu naik sepeda berarti, Wak. Keliling-keliling naik sepeda. Ini pemakaman yang daerah sini juga, ya kan? Capek, Wak. Gimana? Gitulah ya, daripada duduk-duduk menung ya kan. Tak ada Daripada hati, ya. duduk menung di rumah, tidak ada aktivitas. Diundang orang pernah juga. Ya, tak ada. Oh, tolong bersihkan sini, tidak Nggak, pernah ya. nggak. Pokoknya datang aja ke kuburan itu. Datang ke kubur nampak yang semak dibersihkan habis. Oh gitu. Sampai hari ini, Iya, harapan Wak apa? harapan tak ada Pak. tinggal kita lagi kali panggil Tuhan habis lah kita. Kita pula yang dikuburkan orang lagi, ya kan? Berharap suatu saat ketika kita dikuburkan, ada pula orang yang bersihkan kuburan kita gitu, Ayah. Alhamdulillah kalau ada kan. Amin, amin, kami doakan. Kami doakan. Kalau letting-letting kawan, sumur kita udah banyak lewat. Wak bersihkan juga kuburan. Iya, namanya kawan kan, sumur bermain. Orang yang tidak dikenal aja dibersihkan, apalagi kawan. Tapi terpikir sama kami jauh nih, Wak. Pekanbaru naik sepeda, keliling ke sana. Ini ujung, Wak tinggal di kota sana, pinggir sebelah sana. Pergi ke sini. Bawa bekal, Wak. Naik sepeda bawa bekal. Nah, coba itulah kalau ke sini nanti makan tinggal di rumah nih. Kalau di Jalan Riau nanti pergi Tanjung Datu, pergi pula makan di situ. Oh, iya ya. Pernah ndak Wak sehari itu jalan membersihkan kuburan, ndak ada dapat duit? Pernah ndak? Ada juga, kecuali orang ada berziarah. Kalau ada orang yang kebetulan Wak lagi bersihkan kuburan, ada orang yang ziarah, dapatlah tuh kadang-kadang dikasih uang gitu ya. Ini untuk minum. Wah, itu aja. Allahu Akbar. Jarang orang punya hati kayak Wak. Jarang, Wak. Saya atas nama warga Pekanbaru ucapkan banyak-banyak terima kasih atas apa yang sudah Wak lakukan untuk Pekanbaru ini, walaupun hanya di pemakaman. Kami banyak-banyak ucapkan terima kasih untuk Wak. Sehat-sehat terus, Wak. Ya.
Mudah-mudahan kita bisa berkabar terus ya kan. Jangan pula gara-gara kita ngobrol-ngobrol di sini kemudian tidak ada lagi, kami ikuti nanti terus kegiatan Wak. Mudah-mudahan kawan-kawan yang di Pekanbaru juga menyaksikan ini, tak ada salahnya sedikit menyisihkan waktu mencari Wak ya Wak. Ndak pula minta, Wak ndak pernah minta ya kan bersihkan. Kalau saya mengajak kawan-kawan semua, ini ada seorang bapak berbudi mulia, tergerak hatinya untuk mendekati orang-orang yang sudah dimakamkan. Orang lain, teman, keluarga, datangi kuburnya, bersihkan. Keliling kota Pekanbaru di usia yang tidak lagi muda, naik sepeda. Kalau diundang tidak pernah Wak ya. Ayo bersihkan sini, tidak pernah. Tergerak hatinya secara spontan dan inisiatif sendiri. Itu bagi kami suatu yang luar biasa. Di balik pencarian kami dengan konsep-konsep sejarah, pencarian itu, begitu kami sampai di rumah ini, bertemu dengan Wak, mohon maaf kami langsung rekam, kami langsung sampaikan, bercerita sedikit saja, membuka mata hati kawan-kawan kita yang di Pekanbaru. Tak ada yang banyak kami ceritakan, saya hanya tersentuh dengan cerita Wak. Sekali lagi, sebelum menutup video ini kami sampaikan, tidak ada maksud saya Wak membesar-besarkan suatu kaum, mengecilkan atau mengkerdilkannya. Tidak ada maksud. Kami hanya ingin bercerita apa yang kami temui menurut kami layak untuk bisa dilihat kawan-kawan di Pekanbaru, kami sampaikan. Itu saja mungkin kawan-kawan, tidak banyak yang kami sampaikan. Mohon maaf jika penyampaian kami salah, jika ada salah-salah tangkap keinginan kami menyampaikan cerita Wak ini, kami sepenuhnya dua belah pihak minta maaf. Saya juga minta maaf sama Wak. Tidak ada maksud lain Wak. Saya mau sampaikan, Wak jangan berpikiran nanti salah tangkap orang Pekanbaru. Begitulah Wak, ini tidak ada minta divideokan, tidak mau apa tidak mau. Tapi menurut kami ini cerita menarik. Jarang ada orang yang mau di masa tuanya berkeliling ke pemakaman, bersihkan makam kawan, makam orang, makam keluarga. Itu saja kawan-kawan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan kami di Cerita FM dan sisihkan waktu sedikit untuk subscribe, like, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.